warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Saya Alif Taas Qurani, siap nemenin malam kamu di acara talk show malam. Obrolan santai untuk nemenin malam hari kamu, mungkin juga sambil nemenin kamu ngerjain PR, nemenin waktu luang kamu, atau nemenin kamu ngerjain tugas-tugas lain. Oke, seperti biasa di gelaran kali ini ada tema obrolan dan juga narasumber nih. Tema obrolan kita malam ini tentang serba-serbi Lebaran. Oke guys, di sini kita punya 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Nadira, yang kedua ada Ibu Yolanda, dan juga ada Bapak Satria. Malam ini kita akan bahas serba-serbi Lebaran, mulai dari mudik, perkiraan hilal, dan juga meraup keuntungan sebelum Lebaran. Oke, langsung aja kita mulai dari Ibu Nadira. Bagaimana sih tanggapan Ibu soal mudik Lebaran tahun 2022 kali ini? Kan sudah 2 tahun nih kita nggak bisa mudik karena COVID-19 belum bisa diatasi. Bagaimana nih Bu tanggapannya? Iya, alhamdulillah ya tahun ini sudah boleh mudik. Ini akan jadi tahun pertama setelah 2 tahun tidak diperbolehkan mudik. Walaupun tidak dilarang, tetapi pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti untuk syarat bisa mudik, warga harus sudah vaksinasi dosis ketiga atau booster. Ya, lalu biasanya aktivitas apa sih yang Ibu lakukan saat terjadi kemacetan ketika mudik? Iya, karena sudah 2 tahun tidak diperbolehkan mudik, antrian mudik tahun ini sangat panjang ya. Di beberapa titik ruas jalan, banyak warga yang mengeluh karena kemacetan panjang ini. Banyak juga yang malah menikmatinya karena rindu suasana mudik. Kalau saya saat sedang macet ya hanya bisa menunggu ya, sesekali keluar dari mobil karena merasa jenuh. Ya, Ibu Nadira punya beberapa tips untuk para pendengar. Boleh di-share sedikit tips mudiknya dong Bu, supaya pendengar dapat menerapkan tipsnya ketika akan mudik. Ya, saat masih pandemi seperti sekarang, tips mudik dari saya adalah lengkapi vaksinasi COVID-19 Anda, karena itu salah satu syarat boleh mudik. Lalu pilihlah moda transportasi terbaik. Jika Anda pergi menggunakan kendaraan pribadi, cek kondisi kendaraan pribadi sebelum berangkat. Cek rute perjalanan, bawa perlengkapan kesehatan, dan yang paling penting patuhi protokol kesehatan. Ya, itu saja tips mudik dari saya. Narasumber kedua ada Ibu Yolanda nih. Kira-kira hilal diperkirakan kapan akan terlihat nih Bu? Dari informasi yang saya terima dari teman-teman dan juga dari sosial media, sepertinya Lebaran akan dilaksanakan di hari Senin karena banyak yang bilang bahwa hilal sudah terlihat. Berita tersebut juga sudah tersebar di sosial media. Bagaimana sih tanggapan Ibu tentang Lebaran yang akan dilangsungkan hari Senin karena hilal sudah terlihat sedangkan di kalender hari Selasa? Ya, karena dari berita di sosial media yang kita dengar hari Senin, jadi kita akan Lebaran di hari Senin. Tapi untuk menunggu kepastiannya, kita akan lihat di sidang isbat tahun 2022 ini. Untuk memastikan yang lebih tepat, juga walaupun dilaksanakan hari Senin, tidak masalah karena lebih cepat, lebih baik untuk Lebaran. Apakah Ibu sudah mengetahui jadwal pasti diadakannya sidang isbat 2022? Sepertinya para pendengar di sini sudah tidak siap untuk Lebaran nih Bu. Untuk jadwal resmi, sidang isbat biasanya dilaksanakan sehari sebelum ditetapkannya Lebaran. Dilihat di media info internet juga, sidang akan dilaksanakan di hari Minggu. Mungkin karena berita yang tersebar, hilal sudah terlihat. Jadi banyak juga yang beranggapan bahwa hari Senin sudah Lebaran. Jadi, sidang isbatnya yang resmi mungkin dilaksanakan di hari Minggu. Itu untuk memastikan lebih tepat Lebaran akan dilaksanakan di hari apa. Oke, langsung ke narasumber terakhir dan satu-satunya narasumber laki-laki nih. Ada Bapak Satria di sini. Untuk Bapak Satria, apa yang membuat Anda banting setir dari seorang supir angkot menjadi seorang pebisnis parcel menjelang Lebaran? Iya, kita semua tahu lah, sekarang zaman lagi susahnya. Jadi harus lebih jeli lagi melihat peluang. Kalau saya terus-terusan jadi supir angkot, kebutuhan kan makin banyak.
semua perlu biaya. Jadi, saya berpikir untuk mencari cara agar semua biaya dapat tercukupi. Nah, kebetulan sekarang kan lagi bulan puasa nih menjelang lebaran. Saya bersama istri mencoba mencari peruntungan jadi pebisnis parcel. Dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Apa nih yang membuat Anda melakoni bisnis pembuatan parcel ini? Itu semua ide dari istri saya. Dia memberikan saran. Kan emang udah mau lebaran juga nih. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mencoba bisnis parcel ini. Parcel jenis apa sih yang diminati oleh para pembeli? Boleh di-share jenis-jenis parcelnya untuk kita semua? Untuk jenisnya sendiri sih, biasanya para pembeli memesan jenis kue kering. Selain banyak jenisnya, kue kering juga dirasa lebih awet. Apalagi mereka membelinya untuk hari lebaran nanti. Oke, sekian ya serba-serbi bincang lebaran kita kali ini. Tentang mudik, tentang hilal, juga tentang meraup keuntungan sebelum lebaran. Semoga obrolan kita kali ini dapat diambil sisi positifnya oleh para pendengar semua. Saya Alif Tazkurani, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sampai berjumpa lagi di siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.